Hai V-commerce yang ada di rumah, apa kabar nih kalian semua? Di sini aku akan ngajarin kalian untuk ngebuat poster otomotif atau mobil di dalam aplikasi Adobe Photoshop. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam Adobe Photoshopnya, aku akan ngajarin kalian atau ngasih tahu kalian apa sih itu Adobe Photoshop. Nah, check it out. Nah, untuk kalian yang belum tahu Photoshop itu apa, jadi Adobe Photoshop ini adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan kegiatan desain, mengedit foto, dan juga menambahkan efek visual pada foto kalian. Nah, kegunaan Photoshop ini banyak banget nih teman-teman, bukan cuma desain aja, tapi bisa juga ngebuat foto atau untuk nambahin efek di sebuah foto juga bisa. Namun yang kita ingin pelajari pada hari ini yaitu gimana caranya kita ngebuat desain di Photoshop, yang terutama adalah desain poster. Nah, jadi kita mau buat desain apa sih sebenarnya? Sesuai dengan apa yang tadi saya bilang, kita hari ini bakalan ngebuat yang namanya desain poster otomotif atau mobil nih. Kita spesifik lebih ke mobil. Nah, jadi kita membuat apa sih sebenarnya hari ini? Sesuai tadi apa yang aku bilang ke teman-teman semua, di sini kita akan ngebuat poster otomotif atau juga mobil gitu, spesifik ke mobil. Nah, di sini aku akan ngajarin kalian gimana cara ngedesain poster di Adobe Photoshop. Sebelum kita masuk ke pembuatan posternya, kita bakal pelajarin dulu nih tools-tools yang ada di Photoshop. Langsung aja yuk kita pelajarin tools-toolsnya yang ada di Photoshop. Oke teman-teman semua, kita langsung aja buka aplikasi Adobe Photoshopnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop. Nah, di sebelah kiri atas terdapat tulisan New File di sini. Ini berfungsi untuk kalian ngebuat file desain baru. Di bawahnya itu ada tulisan Open. Nah, Open ini berfungsi untuk membuka file-file desain yang sebelumnya kalian pernah buat. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan Recent. Recent ini menampilkan hasil dari desain yang kalian pernah buat di dalam Adobe Photoshop dalam jangka waktu tertentu. Ya, mungkin itu sebuah pengenalan singkat di interface awal Adobe Photoshop. Kita langsung aja di sini akan ngebuat poster mobil dengan ngeklik New File. Kemudian di sebelah kanan di sini ada tulisan Preset Details. Ini adalah untuk nyeting lebar, tinggi, resolusi, dan juga color mode yang akan digunakan. Di sini kita akan mengganti namanya menjadi poster mobil. Terus untuk width-nya atau lebarnya itu kita gunakan 1080 dan juga tingginya itu 1920 atau height-nya itu 1920. Terus untuk resolution kita pakai 300, ini pakainya pixel dan inch. Untuk color mode-nya kita pakai RGB color, sisanya nggak perlu diganti. Terus kemudian kita langsung create. Oke, ini adalah tampilan awal dari hasil kita nge-create file di Adobe Photoshop. Oke, ini ada tampilan warna putih di tengah-tengah, itu disebut canvas. Canvas ini berfungsi untuk kita menaruh file desain, file gambar yang akan kita edit. Oke, selanjutnya di sebelah kiri itu terdapat tools bar. Nah, aku akan ngejelasin beberapa kegunaan dari tools-tools yang ada di dalam Adobe Photoshop secara singkat saja ya. Nah, kalau di sebelah kiri atas ini, yang bagian atas ini adalah Move Tool. Move Tool berfungsi sebagai alat untuk memindahkan layer, memindahkan objek, dan juga untuk memindahkan seleksi yang sudah dibuat. Kemudian ada Object Selection Tool. Object Selection Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi terhadap objek yang ada dalam foto. Seperti kita contoh sini. Oke, di sini ada foto Deadpool. Nah, fungsi dari selection object itu kita akan kita tarik seperti ini. Nah, dia akan menseleksi si objek secara otomatis. Ntar gue ulang dulu. Oke, di sini saya pakai gambar Deadpool.
Nah, Deadpool ini tuh masih terdapat background putih di belakangnya. Bagaimana kita cara menghapusnya? Di sini kita pakai Object Selection Tool. Terus kalian klik saja nih Select Subject di atas. Kita tunggu loading dan dia akan menseleksi Deadpool atau objeknya secara otomatis. Dan kemudian kita gunakan layer mask dan boom, backgroundnya menghilang. Wow. Kemudian kita berlanjut ke tool selanjutnya, yaitu adalah crop tool. Crop tool ini berfungsi untuk nge-crop atau memotong kanvas, gambar, atau foto yang kalian punya, seperti ini. Oke, selanjutnya di bawah crop tool terdapat eyedropper tool. Nah, eyedropper tool ini berfungsi sebagai alat yang mendeteksi warna sebuah objek pada kanvas kalian. Kemudian di sini ada brush tool. Di bawah eyedropper terdapat brush tool. Brush tool ini berfungsi sebagai alat yang membuat sebuah gambar atau lukisan menggunakan kuas selayaknya kita melukis nih. Kemudian di bawah sini ada yang namanya gradient tool. Apa itu gradient tool? Gradient tool itu kita bisa membuat gradient pada objek yang ada di kanvas. Lalu ada pen tool yang berfungsi juga sebagai alat untuk menseleksi objek. Lalu juga bisa untuk sebagai alat yang membuat objek baru dengan bentuk yang kita inginkan, dengan menghubungkan titik-titik yang nantinya akan membentuk sebuah garis. Lalu ketika dihubungkan, ia akan membentuk sebuah objek baru. Lalu ada tools-tools lain seperti Path Selection Tool yang berguna untuk memilih jalur yang telah dibuat dengan menggunakan pen tool. Ini adalah Path Selection Tool. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas, ke bagian menu bar. Nah, menu bar ini berfungsi untuk membuat halaman kerja baru, menyimpan desain, membuka file, memberikan efek atau filter, dan juga palette window. Kemudian kita akan ke bagian kanan. Di sini terlihat ada color, swatches, gradient, patterns, adjustment, libraries, terus juga ada layer, channels, dan path. Nah, di sebelah kanan ini fungsinya tuh sebagai alat untuk mengatur, mengedit, dan menambahkan adjustment layer pada kanvas kalian. Mungkin teman-teman semua masih bingung nih sama yang namanya layer. Jadi layer itu berfungsi sebagai lembaran-lembaran atau tumpukan lembar kerja yang digunakan untuk meletakkan objek-objek yang kita sudah taruh di dalam kanvas. Sebagai contoh, kalau kita menaruh sebuah foto di kanvas, maka akan muncul tampilan layer 1 di layer panel. Begitupun seterusnya jika kalian menambahkan objek atau foto pada kanvas. Oke nih teman-teman semua. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat poster mobil di Adobe Photoshop setelah pengenalan tadi. Oke, langsung aja kita buat. Oke teman-teman semua, sebelum kita ngebuat sebuah poster ataupun desain, yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah mencari referensi desain. Nah, di sini saya menggunakan Pinterest sebagai platform untuk saya mencari sebuah referensi. Terdapat berbagai macam variasi dari poster mobil di sini. Kalian bisa pilih salah satu sebagai patokan atau referensi kalian dalam membuat sebuah poster. Di sini saya menggunakan poster ini atau desain yang ada di sini, mobil design dan bentuk poster yang seperti ini. Nah, misalkan kalian sudah menemukan referensi yang cocok dengan kalian atau kalian suka dengan poster tersebut, langkah kedua adalah carilah bahan untuk kalian ngedesain. Di sini saya sudah ngumpulin bahan desain yang saya punya. Terdapat 2 foto. Yang satu adalah logo Porsche-nya, PNG, dan juga terdapat mobil Porsche 911. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengumpulkan bahan untuk kalian desain, kalian bisa select fotonya, kemudian kalian tarik ke dalam Adobe Photoshop, lalu taruh di kanvas. Nah, jika tampilan seperti ini,
kalian klik centang yang ada di atas di bagian menu bar. Kalian klik centangnya. Kemudian karena kita ada 2 foto tadi, kita klik lagi centangnya. Jadi centang itu berfungsi untuk menetapkan sebuah foto ada di dalam kanvasnya. Oke. Di sini terdapat mata, yang di dalam layer ini terdapat mata. Ini berfungsi untuk hide atau menyembunyikan layer yang ada. Di sini kita hide dulu logo Porsche-nya. Oke. Kita di sini ganti namanya dulu menjadi foto Porsche. Foto Porsche. Kemudian yang logonya kita ganti namanya jadi logo Porsche. Oke, karena ini kanvasnya 1080 dan 1920, kita harus memperbesar layer foto Porsche-nya menggunakan move tool atau shortcutnya itu V. Kalian perbesar menggunakan shift dengan alt atau presisi, atau tergantung laptop kalian. Mungkin laptop kalian atau komputer kalian hanya pakai alt atau shift aja, tergantung laptop kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah perbesar fotonya. Foto yang ada di sini itu mobilnya terlalu ke kiri. Di sini saya akan menggerakkan fotonya sedikit ke kanan untuk membuat mobilnya berada di tengah. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan foto kalian udah kalian posisikan di tengah, di sini di bagian sini ada yang namanya ruler. Kalau misalkan kalian tidak muncul, kalian bisa klik Ctrl R untuk memunculkan dan juga untuk meniadakan. Nah, kalian klik Ctrl R, lalu kalian tarik ruler tersebut ke tengah-tengah kanvas. Dia akan seperti ada magnet yang akan menarik ke bagian tengah kanvas tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan gunakan yang namanya Object Selection Tool untuk menselect objek mobil ini. Kalian klik dulu di panel layer foto Porsche-nya, kalian klik, terus kalian klik mobilnya. Nah, dia akan otomatis menseleksi mobilnya. Kemudian kalian layer mask. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, karena kita mau memunculkan background persegi panjang, di sini kita pakai tools yang namanya rectangular marquee tool. Terus kita bikin seleksi seperti ini. Seleksi persegi panjang. Seperti ini. Kalau kalian ingin memindahkan seleksi tersebut, kalian bisa menggunakan move tool. Lalu kalian geser. Jika kalian ingin memindahkan seleksi tersebut, kalian tinggal klik saja, langsung pindahkan. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan pindahkan lagi. Di sini kalian klik layer mask-nya, kemudian kalian pindah ke brush tool. Lalu kalian perbesar brush tool kalian menggunakan kurung kurawal. Dan kurung kurawal kiri itu untuk di sini saya besarkan saja. Nah, di sini di bagian kiri bawah di toolbar itu ada warna putih dan juga hitam. Yang di bagian atas ini namanya foreground, yang di bagian bawah ini background, yang di belakang. Nah, pastikan foregroundnya itu
warna putih. Caranya kalian mengubah warnanya itu menggunakan tanda panah yang ada di sini atau ngeklik X. Dia otomatis akan mengubah foregroundnya menjadi putih dan membuat backgroundnya menjadi hitam. Lalu kalau misalnya foregroundnya udah putih, kalian tinggal brush saja di dalam area seleksi ini. Ya kan seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu untuk meniadakan selectionnya, gunakan Ctrl D. Lalu selectionnya akan menghilang. Nah, di sini karena pores-nya itu lumayan gelap, di sini kita akan menggunakan sebuah adjustment yang namanya itu brightness atau kontras. Kita klik aja. Nah, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Kemudian kita coba naikin brightness-nya perlahan saja untuk memunculkan warna dari si mobil biar mobilnya lebih terlihat terang. Oke, seperti ini. Dan saya maunya backgroundnya ini tuh lebih gelap daripada mobilnya. Bagaimana caranya? Caranya di sini terdapat layer mask yang sudah disediakan ketika ngeklik brightness. Kita pencet Ctrl I atau kita nge-inverse. Jadi layarnya itu akan hitam. Layar itu akan hitam. Nah, kita pakai brush tool lagi di sini. Pakai brush tool. Kemudian foregroundnya itu tetap warna putih. Nah, kita di sini kita atur, kita kecilin dulu. Kita kecilin. Terus kita brush di bagian area mobil yang kita ingin lebih terang areanya. Di sini kita brush saja seperti ini. Jadi mobilnya terlihat lebih bersinar atau lebih terhighlight daripada backgroundnya. Karena kita mau fokusnya terhadap mobilnya saja, tidak ke backgroundnya. Seperti ini. Jadi mobilnya lebih terhighlight. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau mobilnya itu tidak berada di tengah atau foto ini tidak berada di tengah. Bagaimana caranya? Kita seleksi dulu photo pores dan juga brightness-nya dengan menggunakan shift. Lalu kalian pencet Ctrl T atau transform. Nah, setelah kalian transform, kalian pindah ke move tool, lalu kalian tarik seperti ini. Dan gitu pastikan mobilnya berada di tengah. Seperti ini, lalu kalian klik enter saja. Oke, seperti itu. Oke, saya ngerasa fotonya ini masih kekecilan untuk kanvas sebesar ini. Jadi kalian select seperti tadi brightness dan juga photo pores-nya, terus kalian perbesar menggunakan alt atau shift, atau bisa dikombinasikan alt dengan shift seperti ini. Seperti ini, kita pastikan dia berada di tengah biar lebih bagus seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan teks untuk judulnya. Sini kalian pilih teks tool, huruf yang seperti huruf T punya atau shortcutnya itu T. Kalau misalkan kalian bukan menggunakan horizon type tool, kalian bisa klik kanan, lalu akan ada beberapa opsi di sini. Nah, kalian klik saja horizon type tool. Kemudian kalian klik saja dalam kanvas, akan muncul seperti ini. Kemudian kalian bisa ketik saja nama yang kalian ingin tulis. Di sini saya menggunakan mobil Porsche, maka saya akan menggunakan tulisan Porsche seperti ini. Lalu klik centang. Untuk memindahkannya, gunakan move tool yang ada di toolbar untuk memindahkan tulisan Porsche tersebut. Jika tulisan Porsche tersebut merasa tulisannya terlalu kecil, kalian bisa gunakan transform atau Ctrl T, lalu perbesar menggunakan Alt ataupun shift
atau bisa dikombinasikan Alt plus Shift seperti ini. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya ingin menambahkan deskripsi teks di bawah foto mobil tersebut menggunakan text tool seperti tadi. Nah, bedanya kita nggak ngeklik di kanvasnya, tapi kita akan membuat sebuah seleksi dengan mengklik lalu kita tarik seperti ini. Seperti ini. Nah, dia akan memunculkan kolom seperti ini yang berfungsi hanya untuk membuat teks ada hanya pada kolom tersebut. Nah, saya ingin membuat deskripsi teks ini itu sejajar dengan persegi yang ada di aspal mobil ini, bagian mobil. Dengan cara kalian bisa menarik poin yang ada di dalam grup teks ini, dalam kolom teks. Kemudian kalian pencet Alt atau Shift di laptop kalian, tergantung laptop kalian masing-masing. Lalu kalian tarik dan sesuaikan seperti ini. Jika misalkan yang kiri terlalu panjang, kalian bisa tarik tanpa menggunakan Shift atau Alt. Oke, seperti itu. Nah, tulisannya ini terlalu mepet dengan foto yang ada di atas. Gimana cara untuk memindahkannya? Kita akan gunakan Move Tool, lalu kita geser ke bawah sedikit untuk memberi dia jarak terhadap foto yang ada. Nah, karena tulisannya ini aja tulisan bawaan dari Photoshopnya, hanya sampel saja. Di sini saya sudah menyediakan sebuah deskripsi untuk desain kali ini. Saya tinggal copy saja, terus saya paste ke dalam tulisannya. Nah, dan akan menjadi seperti ini. Lalu saya ingin membuat tulisannya ini sama rata kanan kiri. Gimana caranya? Nah, di sini ada yang namanya paragraf. Kalau misalkan kalian tidak ada, kalian bisa pergi ke window, kemudian cari yang namanya paragraf, dan akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Gimana caranya untuk kita menyamaratakan kanan kiri atau menjustify sebuah teks? Yang pastinya kalian akan memblok dulu seluruh teks yang ada seperti ini menggunakan Ctrl A, lalu kalian justify seperti ini, dan dia teksnya akan secara otomatis tersusun sama rata kanan kiri. Oke, seperti itu, dan akan terlihat seperti ini. Nah, bagaimana kita akan menaruh logo Porsche-nya yang tadi kita sudah ada? Logo Porsche ini kita taruh ke paling atas dulu. Kita tarik ke paling atas layer. Terus kita transform atau Ctrl T. Kita kecilin. Lalu kita taruh di bawah teks deskripsi. Ini karena masih terlalu besar, kita kecilin lagi sekiranya yang pas. Seperti ini. Oke. Nah, di referensi yang tadi, di bagian kanan dan kiri terdapat sebuah teks yang lumayan transparan, dan teks tersebut merupakan nama dari mobil yang ada. Nah, di sini kita juga akan membuat tulisannya menggunakan teks tool lagi. Nah, teks tool sini tinggal kalian klik saja.
Setelah ini, karena tebalnya dari ukuran teks ini masih terlalu tipis, saya akan menggunakan yang bold. Regularnya diganti menjadi bold biar tebal dari teks tersebut bertambah. Jika misalkan sudah, kalian klik centang, lalu kalian pindah ke move tool. Nah, kalian pindahkan kursor kalian ke ujung kanan atas atau mungkin di ujung-ujung sudut dari poin yang ada di dalam teks atau di dalam text box-nya ini. Dia akan memunculkan sebuah tanda baru seperti merotate atau memutar. Nah, kalian bisa sambil pencet shift, lalu kalian putar ke kanan sebanyak 90 derajat seperti ini. Lalu kalian pindahkan ke kiri sini. Setelah itu kalian perbesar seperti ini. Kalian perbesar seperti ini. Kalian perbesar. Sekalian dorong seperti ini. Seperti ini. Oke, terlalu besar, kita kecilin sedikit. Seperti ini. Nah, posisi Porsche ini ada di bagian depan, jadi dia menutupi mobil dan juga judul yang ada. Bagaimana kita membuat dia ada di belakang? Yaitu dengan cara kita menarik layer text Porsche ke paling bawah atau di bawah foto Porsche tadi ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat dia transparan? Di bagian layer, di panel layer ini terdapat tulisan opacity atau transparansi. Nah, kalian tarik sampai dia mulai transparan sekitar 35% seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat hal yang sama di sebelah kanannya dengan cara kita tinggal menduplikat saja layer text Porsche yang tadi kita buat. Kalian klik dulu layernya, terus kalian duplikat menggunakan Ctrl J. Kemudian kalian transform menggunakan Ctrl T. Terus kalian klik kanan dan akan ada tulisan flip horizontal seperti ini. Kemudian kalian tinggal pindahkan dia ke sebelah kanan menggunakan shift. Seperti ini. Nah, posternya telah selesai seperti yang direferensikan tadi. Posternya sudah selesai seperti ini. Bagaimana untuk kita nge-save poster yang telah kita buat? Dengan cara kita pergi ke bagian menu bar. Di sini ada file. Nah, di file ini terdapat opsi save as. Kalian bisa klik save as aja. Kalian klik save as, terus kalian tulis namanya mau apa. Misalkan poster mobil Porsche misalkan seperti ini. Oke. Dan dia otomatis ke save. Nah, itu dia teman-teman semua, pengenalan tentang dunia desain, sekaligus kita mencoba membuat poster otomotif atau mobil di dalam satu aplikasi saja nih, di dalam Adobe Photoshop. Nah, gimana nih kalian? Apakah kalian mulai tertarik dengan dunia desain? Mungkin tadi apa yang saya sudah tunjukkan itu sedikit simple dan juga sederhana, tetapi juga tetap eye-catching. Nah, dengan skill yang tetap kalian tingkatkan
dan bertambah, mungkin saja akan menjadi lebih baik daripada poster yang saya tunjukkan tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah mulai tertarik lagi dengan dunia desain setelah saya memberitahu tentang cara pembuatan poster otomotif atau mobil yang sudah dijelaskan tadi? Nah, mungkin di video kali ini hanya segitu saja yang saya bisa sampaikan. Aku akan pergi dulu entah kemana, dan ya, see you on the next video. Bye bye.